got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananti Itu. Saya dari kelas 5 MPB. Saya di sini akan melaksanakan tugas dari Pak Dr. Asyadudin mengenai tugas yaitu membuat video dari PKBM. Jadi langsung saja. Yang pertama ada pembagian PKBM. PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih dan dijadikan ajang pemberdayaan masyarakat. Dengan melembagakan PKBM akan banyak menggali potensi yang selama ini tidak pernah diperhatikan, ditumbuhkan, dipendaya-gunaan. PKBM diharapkan dapat menjadi sentral untuk seluruh kegiatan masyarakat, kemandirian, keahlian yang perlu dijamin oleh semua pihak. Yang selanjutnya, pelaksanaan program kegiatan belajar masyarakat yang disediakan oleh kegiatan belajar masyarakat sendiri meliputi 1. Pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan taman kanak-kanak, kelompok bermain, pendidikan anak PAUD, satuan PAUD dan sejenisnya, kursus pelatihan dan lain sebagainya. Dan selanjutnya itu ada landasan hukum mengenai PKBM yang terkait dengan PKBM. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Sidiknas pasal 26 ayat 4 tentang Kesatuan Pendidikan dan jenis-jenisnya. Yang kedua, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2181 Tahun 2013 tentang pendirian Satuan Pendidikan Non Formal. Yang selanjutnya ada tugas utama kegiatan belajar masyarakat adalah mengidentifikasi kebutuhan yang ada di masyarakat. Untuk melakukan identifikasi ini, PKBM perlu melakukan analisis terhadap kebutuhan yang ada di kalangan masyarakat. Ada beberapa langkah umum dan mekanisme dalam pendirian PKBM. Yang pertama yaitu ada studi kelayakan persiapan konsep. Yang kedua ada pembentukan tim pendirian. Yang ketiga pengajuan proposal dan izin. Yang keempat, pemilihan lokasi dan fasilitas. Yang kelima, pengembangan kurikulum dan program pembelajaran. Yang keenam, pendanaan dan anggaran. Yang ketujuh, studi kelayakan dan persiapan konsep. Yang kedelapan, pembentukan tim pendirian. Yang kesembilan, pengajuan proposal dan izin, pemilihan lokasi dan fasilitas, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada need assessment atau penilaian kebutuhan adalah langkah kunci dalam merencanakan pendirian PKBM. Ini membantu kita memahami dengan jelas kebutuhan pendidikan dan pelatihan masyarakat di wilayah target yang kita sehingga kita dapat merancang program PKBM yang sesuai dan efektif. Ada langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk need assessment sebelum pendirian PKBM. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kelompok sasaran, mengumpulkan data demokratis, wawancara dan survei, kajian literatur, konsultasi dengan pihak terkait, analisis data, prioritas kebutuhan, rencanakan program, konsultan program, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada beberapa sumber potensi PKBM yang dapat dikembangkan. Yang pertama ada dana dan pendanaan. Yang kedua ada tenaga pengajaran. Yang ketiga ada materi pembelajaran. Yang keempat ada keterbatasan komunikasi yang aktif dan dukungan dari komunitas setempat. Yang kelima ada jaringan dan kemitraan. Yang ketujuh, dukungan pemerintah dalam menjadi sumber potensial dalam bentuk regulasi yang mendukung pendidikan masyarakat, alokasi anggaran, pelatihan, dan program-program pendidikan khusus. Yang kedelapan, donasi dan hibah dalam PKBM dapat mencari donasi dalam bentuk barang atau layanan yang relevan untuk kegiatan belajar mengajar, seperti peralatan komputer, buku, dan bantuan logistik. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah penggalangan sumber potensi PKBM. Yang pertama, ada analisis kebutuhan. Yang kedua, menyusun rencana penggalangan. Yang ketiga, mengidentifikasi berbagai sumber daya potensial yang dapat mendukung PKBM. Yang keempat, mengajukan proposal untuk mendapatkan dukungan finansial. Yang kelima ada networking. Yang keenam ada membuat kampanye penggalangan dana yang efektif dan lain sebagainya. Terapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Yang kedelapan, melakukan evaluasi dan pelaporan secara berkala dan
berkala. Pencapaian PKBM dan bagaimana sumber daya yang terkumpul telah digunakan. Yang kesembilan, mempertahankan hubungan pelanggan sumber potensi untuk PKBM adalah upaya berkelanjutan yang memerlukan komitmen, strategi, dan keterampilan dalam komunikasi dan berhubungan dengan berbagai pihak. Dengan pendekatan yang tepat, PKBM dapat mengumpulkan sumber daya yang diperlukan untuk memberikan layanan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat yang lebih luas. Yang selanjutnya ada beberapa elemen yang penting dalam PKBM. Yang salah satunya ada program pendaftaran dan administrasi, yaitu proses pendaftaran dan administrasi yang baik yang sangat penting untuk kelancaran program kegiatan PKBM. Yang kedua, penanaman nilai-nilai karakter. PKBM juga berperan dalam menanamkan nilai-nilai karakter dan menjaga kebudayaan serta adat setempat. Yang ketiga, legalitas dan pengakuan. Legalitas pengakuan PKBM serta izin operasional dari Dinas Kependidikan dan pengakuan sebagai satuan pendidikan non-formal menunjukkan pentingnya peran PKBM dalam sistem pendidikan nasional. PKBM memiliki peran yang sangat penting dalam memberdayakan masyarakat, menyediakan kesempatan belajar, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sehingga elemen-elemen tersebut menjadi kunci dalam operasional dan keberhasilan PKBM. Yang selanjutnya ada pengawasan dalam kegiatan belajar masyarakat, yaitu melibatkan beberapa aspek penting seperti 1. Pengawasan dan pelaksanaan program belajar. Pengawasan ini dilakukan untuk mengatasi jalannya program pembelajaran di PKBM agar sesuai dengan tujuan yang akan tercapai. Yang kedua, pengawasan kegiatan internal. Tugas ini melibatkan administrasi kesekretariatan, mengagendakan surat masuk dan surat keluar, membuat konsep surat-surat, menginventarisir sarana dan prasarana kegiatan PKBM, dan menyusun data dan laporan bulanan, semester, dan tahunan PKBM. Yang kelima, pengawasan kegiatan internal. Tugas ini melibatkan kerjasama dengan berbagai lembaga, organisasi, instansi, dan masyarakat dalam rangka meningkatkan akses dan mutu layanan. Dan selanjutnya, pengawasan finansial. Tugas ini melibatkan pengeluaran dan mendistribusikan keuangan PKBM sesuai dengan kebutuhan dan atas persetujuan ketua, mencatat transaksi keuangan pada pembukuan keuangan PKBM, dan menyusun laporan keuangan bulanan, semester, dan tahunan PKBM. Yang selanjutnya, mitra PKBM. Mitra PKBM adalah peran penting dalam mengembangkan dan pengawasan PKBM. Mitra PKBM dapat memainkan peran aktif dalam program belajar yang diadakan oleh lembaga, seperti pembina dan tutor PKBM. Selain itu, mitra PKBM dapat membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar masyarakat, menyusun program sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mengembangkan sumber daya manusia untuk mengelola dan melaksanakan tugas PKBM. Yang selanjutnya ada beberapa lembaga yang termasuk mitra PKBM. Yang pertama yaitu pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam melakukan pengembangan, pengawasan, dan pembinaan PKBM. Yang kedua, masyarakat. Masyarakat juga dapat menjadi mitra PKBM dengan berpartisipasi dalam program belajar yang disediakan oleh lembaga serta membantu dan mengidentifikasi kebutuhan belajar masyarakat setempat. Yang selanjutnya ada lembaga swadaya masyarakat atau LSM. LSM dapat menjadi mitra PKBM dengan memberi dukungan dan bantuan dalam mengembangkan program belajar serta membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar masyarakat. Mitra PKBM memiliki peran penting dalam pengembangan dan pengawasan PKBM, sehingga kerjasama antara PKBM dengan mitra sangat diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang selanjutnya, yang terakhir, hubungan antara pusat kegiatan belajar masyarakat dan lembaga pendidikan yang lain meliputi 1. Pelatihan dan pendidikan. PKBM dapat menjadi pelatihan dan pendidikan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat, serta membantu masyarakat mandiri dan mampu. Yang kedua, mengembangkan sumber daya manusia. PKBM dapat membantu mengembangkan sumber daya manusia, masyarakat seperti keterampilan baca, tulis, hitung, dan fungsional dalam kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, mengembangkan karakter. PKBM juga berperan dalam menanamkan nilai-nilai karakter dan memajarkan wajib belajar yang terlibat dalam pendidikan karakter. Yang terakhir yaitu yang selanjutnya pengembangan usaha.
PKBM dapat membantu masyarakat mengembangkan usaha seperti program usaha abon dan sebagainya, pemasaran produk pembuatan dan hasil tangan wajib belajar. Yang selanjutnya ada pengembangan desa. PKBM dapat berkontribusi dalam mengembangkan desa dengan mempersiapkan masyarakat untuk mengikuti program pembelajaran dan melaksanakan tugas pengelola PKBM. Yang terakhir ada pengembangan mitra. PKBM dapat membantu mengembangkan mitra seperti pembinaan dan tutor PKBM yang berperan aktif dalam program belajar mengajar yang diadakan oleh lembaga dan membantu mengidentifikasi kebutuhan belajar masyarakat. Hubungan antara PKBM dan lembaga pendidikan yang lain sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan non-formal dan membantu masyarakat meningkatkan kualitas hidup. Mungkin sekian pemaparan sedikit materi dari saya mengenai PKBM. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.